Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan dahulu ya kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita. Sebentar, ini Momoy mau keluar. Momoy sebentar, ini kucing kesayangan ini. Jangan keluar sayang, jangan keluar. Ya, oke. Ya, jangan keluar sayang. Ya, naik. Oke. Terganggu. Momoy. Oke, aku ulangi ya. Mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Dan yang bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan, kemudian diunggah ulang, apalagi diadu dengan video yang juga potongan, itu jadi kacau nanti ya. Bila berkenan linknya saja ya, jangan dipotong-potong. Selanjutnya semuanya untuk saudara-saudaraku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan ya dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita menjadi bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kajian ini juga aku coba ini masih trial error ya. Aku coba unggah juga di channel TikTok ya, yang sudah beberapa kali kita coba gangguan signal ya, maklumlah karena wifi-nya wifi kebersamaan ya, dipakai bareng-bareng satu RT, jadi nggak bisa mensupport secara baik ya. Cuman kemarin aku sudah coba ngomong sama yang mengelola wifi-nya gitu, mungkin bisa dicarikan solusi gimana enaknya gitu. Oke, ini juga coba ya, cobaan yang keberapa ini nggak tahu. Kalau ada trouble khususnya yang di TikTok, nanti untuk jelasnya bisa hunting ke channel YouTube-nya Subandite Sukoco ya. Oke. Aku sudah jelaskan kemarin di seri 1, Yesus itu bangkit atau dibangkitkan. Ya, ini sebetulnya sebuah tawaran kepada saudara kekristenan kita ketika di antara mereka terjadi dua kutub yang berbeda karena masing-masing mempunyai konsekuensi logis ya. Bagi teman-teman yang Tritunggal dan yang Oneness khususnya Tritunggal ya, itu ada sebuah upaya untuk mencari ayat-ayat sehingga bisa dibangun asumsi bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Kenapa upaya itu dilakukan? Karena akan menjadi gangguan ketika sesuatu yang dialahkan, yang dituhankan ya, itu ada pada posisi yang pasif, tidak aktif. Karena itu menunjukkan pasif ya, dibangkitkan. Ada yang pasif, tentu ada yang aktif, yang membangkitkan ya. Posisi lemah itu ingin dihindari sebisa mungkin oleh saudara kita Kristen kafir yang memegang Tritunggal dan Oneness, khususnya Tritunggal.
Sementara bagi kekristenan yang tauhid ya, yang unitarian ya, atau berikutnya juga saksi Yehova atau Mormon, tidak ada masalah kalau Yesus dibangkitkan. Karena dalam perspektif saudara kita yang ini, itu Yesus ya memang manusia, dia terpilih menjadi nabi, di rasul yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, yang dimuliakan oleh Sang Bapa. Jadi sama perspektifnya dalam Islam. Ya. Nah, untuk itu aku menghadirkan sebuah tawaran ya kepada teman-teman Tritunggal ya. Ya, tapi tolong dipahami, bukan berarti aku membenarkan itu, bukan. Ya, ini nanti kalau keliru menangkapnya, keliru juga nanti summary yang dibangun, bukan. Aku hanya mengingatkan teman-teman Tritunggal kan sudah dilengkapi dogma, yaitu dogma Duinatur yang itu diberikan oleh Apolliniaris ya. Dogma itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman Tritunggal untuk membenarkan dogma Tritunggal yang dibangun oleh Tertullian. Jadi sebuah dogma memerlukan dogma lain. Kan gue sudah bilang ya, kebenaran itu sederhana. Dia tidak perlu dukungan apapun karena kebenaran tetap aja kebenaran. Sementara sebuah ketidakbenaran itu perlu ketidakbenaran lainnya untuk menjadikan seolah-olah ketidakbenaran itu benar. Ini posisi gue ya. Tapi kan kita tidak dalam upaya mengkritik Tritunggal, tapi memberikan solusi kepada Tritunggal. Ya. Ya sudah saja diposisikan ketika dia dibangkitkan, posisi Yesus itu adalah bukan transendennya tapi imanennya, manusianya gitu. Kan selesai sudah. Jadi di antara teman-teman Kristen tidak terjadi kegaduhan gitu. Karena apa? Sudah dilengkapi oleh dogma yang dibangun oleh Apolliniaris, 100% manusia, 100% Allah. Yang itu sebetulnya ya sulit diterima bagi kita yang berakal secara genah ya. Genah itu kata orang Jawa ya, secara lurus gitu ya. Jadi pikirannya nggak ngawur gitu ya. Cuman terlepas dari itu semua, itu tidak merupakan stressing point kita. Stressing point kita adalah memberikan solusi supaya tidak terjadi kegaduhan dalam kekristenan, dan kita akan mengkupas tuntas Yesus itu bangkit atau dibangkitkan gitu. Oke. Sebelum masuk dalam seri yang kedua ya, aku akan bacakan sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada para komentator yang masuk memberikan komennya di channel YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kepada Kain ya, Cain atau Kain, ini nggak tahu cara bacanya, kalau salah mohon dipersori. Hadir, oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahran baru nyimak setelah terawihan tadi malam, berarti terima kasih. Kemudian Kang Mas Agitia, Assalamualaikum Tuan Guru Gus Bedik, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa juga, serta untuk semua viewer setia kajian Isra. Oke, terima kasih. Kemudian soleha kita Gispati, Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru setelah sahur sambil nunggu sholat subuh. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur numbandun atas 3 merah hatinya. Oh, berarti nontonnya baru subuh tadi ya. Karena memang masing-masing kita punya kesibukan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Oke, kemudian Kang Joko Supriyatno ya, selamat berbuka Gus Bedik. Oke, sami-sami selamat berbuka. Semoga diparingi kesehatan dan berkah barokah uripe. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga untuk saudaraku Kang Mas Joko Supriyatno bersama keluarga. Oh, ternyata ada di Pancoran. Jakarta Selatan. Oke, matur thank you. Matur numbun nuwun Kang Mas nggih. Yang ada di Pancoran ya, Jakarta Selatan. Kemudian jagoan kita, mualaf kita ya, Kang Hermas Edison ya dari Kalteng. Hadir Gus. Oke, terima kasih, ternyata masih bisa mengikuti ya, karena katanya mau ada keperluan masuk ke dalam ke daerah yang tidak terjangkau oleh signal. Oke, terima kasih, salam untuk semua keluarga yang ada di Kalteng. Matur numbun nuwun Kang Mas Hermas Edison ya. Sebagai mualaf terus mengkaji keislaman, bagus ya. Harusnya begitu ya. Jadi ketika kita masuk
bukan sekedar masuk-masukan saja, tapi mencari tahu secara tuntas begitu ya. Meskipun yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada pernah tuntas ya. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Kemudian ada Kang Mas Oskis. Kang Mas Oskis ini dari Kristen yang tauhid ya, yang bukan Tritunggal, atau yang mana? Yang jelas dia bukan Tritunggal. Jika kita kembalikan ke bahasa Aramaiknya, kata anastemi di Lukas 24:46, anastemi itu Yunani ya. Apakah ada hubungannya dengan anastemi kedokteran itu ya? Terus jadi nama nanti Anastasia. Kan ada model dari dulu masih bersatu ya, masih Uni Soviet, sekarang Rusia. Itu namanya Anastasia Kinsky. Gue nggak tahu apakah itu berasal dari kata anastemi ya, yang juga dipakai dalam dunia kedokteran ya. Yang diterjemahkan bangkit dalam bahasa Indonesia sebenarnya dalam bahasa Aramaiknya adalah ankum, yang berasal dari kum ya. Yang selain bangkit juga bisa bermakna bangun. Dan ini maknanya selaras dengan Markus 5:41 terkait ucapan Yesus kepada anak yang tertidur itu, yaitu talita kum, talita ya, yang bermakna wahai anak bangunlah. Itulah sulitnya bahasa ya. Makanya kalau kita rujuk ya, Aramaiknya ini dari mana kum itu? Kan terjadi perdebatan sebetulnya Ibrani dulu atau Aramaik dulu, Aram dulu atau Ibrani dulu. Ada yang bilang Ibrani itu bahasa modernnya Aramaik. Ya. Tapi walaupun dia sudah bergeser menjadi Aramaik, atau kalau kita tinjau di Ibraninya itu kan satu rumpun semitik dengan Arab. Makanya kalau Arab bilang kiamah, kum. Jadi berubah menjadi kum, kiam, kum. Kiamah itu bangun, tegak, berdiri, bangkit. Tergantung konteksnya seperti apa. Makanya gue kemarin kan bilang, ya gue sedang membangkitkan rumah tapi masih dananya cukup untuk bikin pondasi. Orang kan akan mikir, bangkitkan rumah. Tapi kalau gue akan bangun rumah tapi karena dana terbatas, itu sih rencananya menjadi ruti ruah, rumah tinggal, rumah dakwah yang masih sampai batas pondasi karena belum ada dana. Gue akan membangkitkan rumah. Orang bingung. Tapi kalau gue akan membangun rumah, orang nggak bingung, ngerti gitu loh. Makanya dalam tataran semitik, kum, kiaum, nanti menjadi kiaumulail, kiamat. Makanya kan gue berkali-kali bilang, sa'a itu bukan kiamat, kiamat itu bukan sa'a. Prosesnya sa'a dulu, hancur dulu habitat kehidupan, mati semua, baru dibangkitkan, baru kiamat. Cuman kan publik kita ini sudah salah kaprah semua. Tugas kita, walaupun hanya lingkup kecil saja, kita jangan pernah putus asa, kebenaran tetap kita sampaikan. Salah kalau mengartikan kiamah itu dengan sa'a, sa'a itu dengan kiamah. Karena ada sendiri-sendiri. Sa'a sendiri, kiamah sendiri. Nah, kiamah menuju ke Ibraniunnya, kum tadi itu. Ini kan seorang anak kecil ya, yang coba kita lihat 541 Markus itu apa. Di sini ada nggak tahu punyanya saudara kita yang Katolik sepertinya. Itu vilanya ditulis seperti villa, seperti tempat para suster gitu. Talitakum gitu ya. Talitakum ya, Markus 541 kita buka. Markus, gue belum sempat baca tadi. Udah pernah baca lama, tapi supaya lebih kuat lagi ingatannya. Markus 541 ya. Supaya kita tahu nanti ini sebetulnya lebih tepat bangkit atau bangun. 541. Ini tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lihat, perikopnya membangkitkan. Tahu Askis ya? Perikopnya membangkitkan, bukan membangunkan. Nah itu? Sini. Ini.
membangkitkan, ya, bukan membangunkan gitu loh. Makanya kan nanti ya akan kita lihat konteksnya seperti apa sehingga teks itu bisa kita maknai, membangkitkan atau membangunkan. Ya. Bisa kita lihat di sini. Itu yang berapa tadi? Yang 41 ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, ini lebih tepat bangunlah atau bangkitlah. Kita lihat ceritanya ke atas. Ini anak kenapa? Ya, kan begini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, itu di sini. Terus mulai mana ini? Nah, kita lihat ya di ayat 40-nya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Makanya LAI menggunakan bangun. Nggak ada istilahnya bangkit tidur tuh, nggak ada. Bangun tidur. Nah, kalau kita lihat dalam edisi Arabiun itu memang juga begitu. Doa, kamu hafal ya doa mau tidur? Itu pakai mutawaf yang dia satu kata dengan mutawafika. Yang itu gue nggak setuju. Itu ada di Al-Quran surat 3 ayat berapa? 54 atau berapa? Ketika Kanjeng Nabi Isa itu ya diangkat dan ditidurkan, terus bagi mereka yang memahami, nggak tahu juga hari gini masih percaya ada orang hidup di atas langit, itu tidak dipahami, tidak wafat ya. Terus katanya kalau wafat itu mati, itu kan sudah kita bahas belum itu? Nggak begitu bos, mati itu untuk umum, wafat itu penghormatan untuk manusia. Kucing mati, kucing wafat, kan jadi masalah. Jadi konteks di situ sebutnya Yesus itu wafat, bukan tidur. Tetapi ketika aku lupa, doa tidur itu juga menggunakan diksi yang satu jader, satu akar kata dengan mutawafika. Apa? Coba ada di situ. Coba kamu cari nanti ya supaya waktu kita bisa efektif. Jadi di situ. Makanya di sini ya, aku kan kemarin mengkritik saudara Kristen kita yang dia menggunakan kitab Yohanes berapa kemarin, sudah di seri 1 nanti dilihat ya. Ini sekarang seri 2 yang mengatakan Yesus bangun sendiri. Bangun sendiri dari mana? Bangkit sendiri katanya. Sorry, bukan bangun sendiri, bangkit sendiri. Ya. Oke, coba aku lihat. Oh, ini pakai amud ya tuh. Enggak tuh, yang ada pakai yang seperti mutawafika. Ya mungkin banyak doa ya, bukan yang ini. Oke, nanti kalian carilah itu ya. Oke, itu untuk Kang Mas Oskis tadi ya. Jadi dia kata Yesus apa? Dia tidur bukan mati, makanya disuruh bangun. Ya, gitu. Jadi pada konteks mana kita harus lihat ketika Yesus dari kubur. Kacau kalau dia dibilang bangun. Ya nggak apa-apa kalau mau diterjemahkan bangun, berarti Yesus nggak mati di dalam kubur. Dia tertidur. Wah. Jadi makanya itu saling tabrakan. Informasi ya seputaran penyaliban itu saling tabrakan. Makanya kemarin ketika kita diskusi dengan teman Kristen kita, dia bilang bahwa laporan-laporan seputar penyaliban Yesus itu sistematis, semua tercatat. Bagaimana kok 6 abad kemudian dimentahkan oleh Al-Quran gitu. Sistematis apanya? Orang saling tabrakan kok sistematis. Ya, itu ya untuk teman-teman yang ada di yang ada di TikTok ya, semoga tidak terkendala dengan signal ya. Terima kasih. Sementara aku nggak bisa menaikkan kalian ya, karena nanti juga kalau dinaikkan jadi nggak konsentrasi aku ya. Oke.
itu untuk oskis ya. Telah terkait ucapan Yesus kepada anak yang terdiri yaitu talitakum yang berarti wahai anak bangunlah. Nah kalau kita runutkan dengan peristiwa Injil Yohanes 19, fakta Yesus masih hidup saat penyalipan bahkan setelah penyalipan. Wah ini bahaya lagi. Yang ngomong bukan gue loh ya. Yang ngomong ini oskis yang notabene Kristen bahwa Yesus masih hidup ya. Sini toh. Kamu kemana Bapak mau minta tolong kok? Lihat ini ya, aku tunjukkan di sini supaya semua tahu. Kalian bisa baca di kolom komentar. Yesus masih hidup ketika disalibkan, ketika masuk dalam makam. Sudah? Sudah. Kalau di sini bisa tuh ditunjuk no. Buktinya iya. Nah kalau kita runut dengan peristiwa Injil Yohanes, faktanya Yesus masih hidup saat penyalipan dan setelah penyalipan. Buktinya darah Yesus masih mengalir, Yohanes 19:34. Yesus bangkit secara jasmani pasca penyalipan menemui Maria Magdalena dan para murid, Yohanes 20:14-20. Ini tuh. Ya. Ini komen ini masuk dari saudara Kristen kita. Masalah Yesus itu bangkit sebetulnya jasmaninya atau rohaninya? Itu babak belur juga nanti kalau kita cari, dan itu alhamdulillah sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu ya. Nanti apa yang disampaikan Paulus dan apa yang disampaikan Petrus beda. Ya, tentang kebangkitan. Yesus bangkit dalam kondisi jasmani atau rohaninya. Beda itu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Aki Beben, saudara kita ini ya. Mumet Gus, dari segala aspek pun Kristen itu kita tunjukkan ngawurnya ajaran agama mereka, oten akan tetap ngeyel. Aneh kan cara mereka berlogika. Tiap denom punya Tuhan yang berbeda, hakikatnya ada Unitarian, ada Trinitarian, ada modalisme, ya. Standar kitab sucinya aja nggak ada yang sama. Jadi menggelikan kalau mereka ngotot bilang agama mereka adalah jalan keselamatan, wong antara denom mereka saja saling membedakan sesat. Oke, terima kasih untuk siapa namanya? Untuk Kang Mas Aki Beben ya, yang ada di Natuna kalau nggak salah ya. Terima kasih. Kemudian ini ada dari saudara kafir Kristen kita, Denny Riberu. Ini jawaban buat JM yang maaf konslet dengan logikanya sendiri. Anda yang bingung dengan pertanyaanmu sendiri dengan membuat judul kajian tersebut, tapi tidak dengan kami orang Kristen yang teguh dengan ajaran kami berlandaskan kitab suci kami. Silakan dibaca Alkitab di bawah ini, pahami dan renungkan Galatia 1:1, Injil Yohanes 17-18, Roma maksudnya ya. Kebiasaan bacanya surat Al-Rum 8-11. Ini salah satu peserta ngaji lama di sini ya, dari saudara kafir Kristen kita, tapi nggak tahu gobloknya juga nggak hilang-hilang gitu ya. Karena dia tidak mengikuti introduction yang aku sampaikan, seperti tadi aku ulangi lagi ya, bahwa aku memberikan solusi di antara internal kekristenan yang terjadi polemik antara dibangkitkan atau bangkit sendiri. Jadi kacau ini ya. Sebetulnya aku malas baca komen seperti ini, tapi tetap aku baca untuk menghindari supaya jangan ada kesan aku hanya membaca komen-komen Islam saja gitu. Enggak begitu ya. Sebetulnya malas aku. Karena sudah aku jelaskan sejak awal bagaimana duduk permasalahan di internal Kristen sendiri terjadi perdebatan. Kok dia bilang begini, ya? Tidak dengan kami orang Kristen. Iya, lu Kristen yang mana, blok? Orang Kristen sendiri sudah dijelaskan terjadi berbagai kelompok-kelompok yang saling tidak ketemu kok. Ya mungkin bagi Kristenmu sesama Kristenmu ya terserah. Tapi bagi Kristen yang lain, nggak tahu gue, apakah dia nontonnya itu nggak diperhatikan atau gimana, kok gebleknya nggak hilang-hilang. Ya.
Ini ada siapa ini? Oh, Guru Endrukem menjelaskan, biarpun ada biarpun ada kata pendahulu maaf, tapi alangkah baiknya kalau kata-katanya sedikit sopan. Nah, itu sudah diingatkan, ya. Sudah diingatkan. Jadi kalau kamu Kristen, ya, jadilah Kristen yang benar itu seperti apa? Ya. Kalau hukum yang kedua saja, kasihilah, ya, sesamamu, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, bahkan sempat-sempat kasihlah musuhmu, ya. Di sini kita tidak sedang bermusuhan. Kita kan sedang berdiskusi, beradu argumen. Dalam diskusi itu wajar. Ya, sudah diingatkan sama Guru Endrukem, biarpun kata-kata pendahulu maaf, alangkah baiknya kalau kata-katanya sedikit sopan. Jadi supaya semakin baik. Orang kan akan melihat Kristen kok barbar gitu ya mulutnya. Apa nggak pernah diajarkan etika gitu. Kan sudah penuh peringatan di YouTube juga, ya, kalau mau memberikan komentar itu, ya. Walaupun sudah kamu awali dengan kata maaf, konslet gitu loh. Itu makanya aku bilang sebetulnya aku nggak begitu tertarik baca yang seperti ini, ya. Karena anjing itu dikasih tahu tidak dikasih tahu tetap aja dijulurkan lidahnya. Begitu, ya. Tapi kan untuk menghindari supaya tidak terframing, ya, Gus Betik hanya mau membicara komen-komen dari saudaranya yang Islam, nah, maka oke lah gue baca. Dan terima kasih untuk Guru Endrukem sudah mengingatkan, ya. Itu hanya retorika saja, kata maaf, tapi masih ada sesuatu yang tidak baik. Gue kira gitu, ya. Jadi nggak mungkin lah Yesus, ya, nggak mungkin Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu ngajarin jadi barbar seperti ini, ya. Kan ada etika. Masa agama nggak ngajarin etika? Nggak tahu kalau di sekolah minggunya dia diajarin apa, gue juga nggak tahu gitu, ya. Oke. Ya, gue ulangi komentar dari Guru Endrukem, ya. Biarpun ada kata pendahulu maaf, tapi alangkah baiknya kalau kata-katanya sedikit sopan, ya. Ada Kutu Loncat, ada Oskis yang juga sama-sama Kristen, ya. Mereka berdua sangat sopan dan bersahabat dalam bernarasi. Apakah Anda tidak ingin bersaudara dalam diskusi, ya? Pahami dan renungkan. Terima kasih untuk Guru Endrukem. Jadi di sini untuk teman-teman TikTok, ya, channel ini kan sudah terbangun berapa, ya? 3 tahun kalau nggak 4 tahun, ya. Dan sudah memproduksi 2.500-an lebih video, ya. Jadi memang di sini aku bebaskan, ya, sama mau ikut ngaji silahkan, ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi memang begitu adanya, ya. Ini untuk teman-teman TikTok supaya tahu gitu, ya. Oke. Terima kasih untuk Guru Endrukem, ya. Oke. Sudah, ya. Sudah itu saja komennya. Sekarang kita masuk ke kajian kita, ya. Ke kajian kita sekarang. Coba kita ambil Matius 11:5, ya. Ini sudah kemarin, ya. Tuh dikasih air dikit. Matius 11:5. Teman-teman buka, ya. Jadi kalau di sini gitu, ya, teman-teman, aku nulis ayat, kalian buka di hardcover bisa, mau di Androidnya juga bisa buka Matius 11:5, ya. Sudah tuh? Coba buka Matius 11:5. Ini kalau nggak dikasih air dia sulit bilangnya, ya. Oke. Mungkin kita sedikit panjang waktu ini, ya, maraton ini nanti ujiannya. Kami sudah masuk ke menit yang ke-29. Aku akan tawarkan bagaimana logika berpikirnya, ya. Matius 11:5. Matius 11:5, ya. Buka, ya. Kita sama-sama buka di sini. Orang mati dibangkitkan, gitu, ya. Matius 11:5. Matius 11:5, ya. Ini aku baca, ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi orang mati itu dibangkitkan. Kalau orang tidur dibangunkan, gitu loh ya. Orang mati, ya, itu bukan loh ya, dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Di situ. Ya. Artinya kalau ada yang pasif, mesti ada yang aktif. Ini kalau kau baca perikopnya kan tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis ini ya. Yesus dan Yohanes Pembaptis ya. Nanti bisa kamu lihat siapa yang membangkitkan. Tapi stressing point yang mau aku bangun, kalau ada yang dibangkitkan, mesti ada yang membangkitkan. Dan yang dibangkitkan itu otoritasnya pasti di bawah yang membangkitkan. Itu logis, itu sederhana itu loh. Makanya bagaimanapun memang aku bisa memaklumi kalau teman-teman Tritunggal sangat apa ya? Sangat memperhatikan ya, untuk itu tidak mengusik dogma yang mereka pegang ketika Yesus dibangkitkan. Ketika dia masuk ke dalam dogma Duinatur, tetap aja mengandung celah. Artinya yang dibangkitkan itu otoritasnya di bawah yang membangkitkan. Kalau konteks ini kan cerita tentang Yesus ini membangkitkan orang mati. Meskipun sebetulnya yang mati itu apanya itu nantilah ya. Karena apa? Ini bocoran loh ya. Ketika Bapak Adam dan Ibu Hawa makan buah katanya mati, kan ternyata secara fisik tidak mati. Dan terus berlanjut kisahnya itu sampai punya beranak kan. Pertanyaannya yang mati apanya? Hati-hati baca Alkitab. Disitulah perlunya kita mempelajari kemampuan sastra kita. Ya, di samping bahasa juga sastra. Oke ya, di Matius 11:5 ini kalau ada yang dibangkitkan berarti harus ada yang membangkitkan. Satu. Yang kedua, posisi yang dibangkitkan mesti di bawah otoritas yang membangkitkan ya. Dan ini jelas sejalan dengan apa kata-kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Aku heran, gitu itu ya ada di channel YouTube. Ini orang sebetulnya, kalau aku lihat itu memang dia berpendidikan lah ya. Berpendidikan artinya bukan tidak pernah sekolah, menelan sekolahan lah ya. Gitu ayat itu masih dibantah gitu loh, dengan membuat asumsi berbalik ke kanan ke kiri jungkir balik, akhirnya itu tidak berarti bahwa Yesus itu di bawah otoritas Bapa. Orang sudah jelas narasinya Bapa lebih besar daripada aku, masih dibantah juga. Itu kalau yang dengar kajiannya rasionalitasnya nggak jalan ya ngge aja itu. Ya, oke, selesai. Ya, sekarang kita akan hunting ya, kita akan mengkolaborasi beberapa ayat. Ya, di sini ada Matius 16:21. Dari Matius saja ya supaya lebih cepat. Ya, Matius 16:21. Sorry. Kalau nggak kering sungguh kan nggak bisa ditulis deh. Ya. Matius 16:21. Matius 17:9. Matius 17:9. Matius 17:23. Ya. Matius 20:19. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Ya, buka kitabmu supaya kamu juga bisa mengkontrol. Kalau aku salah tolong diingatkan. Jadi dia terukur. Kalau kita berbicara agama harus berdasarkan Alkitab. Dia terukur kalau benar-benarnya gimana, kalau salah-salahnya gimana.
gitu ya. Kita mulai Matius 16:21 ya. Matius 16:21. Perikopnya pemberitahuan pertama ya tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Kalau kita dalam perspektif Arobion itu Darussalam. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ingat ya, peristiwa sebelum penyalipan kan dimasuk dulu ke gedung pengadilan itu ya. Dan akhirnya mereka tahu kenapa Yesus disalib. Itu karena tua-tua atau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu karena dengki. Itu tekstual, karena dengki, bukan karena menebus dosa, itu bukan. Itu nanti kita bahas tersendiri lah ya. Artinya apa? Mari kita lihat proses penyalipan itu jangan dicabut dari akar historisnya. Kalau dia dilepaskan dari konteksnya ya akhirnya dogma itu ada, kan mengerikan itu. Untuk menebus dosa harus mengorbankan pengorbanan yang kita ngeri lihatnya. Coba tonton filmnya siapa itu? Itu masih filmnya. Filmnya siapa? Mel Gibson atau siapa itu ya. Begitu cara Tuhan yang katanya yang Rahman Rahim itu menyelesaikan dosa. Kalau dia punya kuasa kan sudah aku ampuni, kan beres. Tetapi itulah yang dibangun oleh Paulus. Jadi kekristenan ini banyak tangan-tangan yang memberikan sumbangsi pemikiran ke dalamnya. Ada Apollinaris, ada Tertulian, ada Paulus. Yang nanti itu dipegang oleh bapak-bapak gereja. Gitu ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan. Ini dibangkitkan. Ya, hari ketiga, hari keempat nanti kita bicarakan. Bener nggak 3 hari cukup itu ya? Bener nggak nubuatan Yunus itu tepat untuk digunakan Yesus ya? Itu nanti kita bicarakan. Sekarang Matius 17:23. 17:23. Perikopnya pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi tadi yang pertama, ini yang kedua ya, gitu. Dan mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Sama. Dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan, ya. Itu Matius 17 berapa ini tadi? Matius 17:23. Kelompatan ya. Matius 17:9 belum ya. Matius 17:9. Perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, pada murid-muridnya ya, turun gunung gitu ya. Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati. Nah, lihat, dibangkitkan di antara orang mati, bukan orang tidur ya. Ternyata sama ya, dibangkitkan. Jadi ini sama tadi, dibangkitkan ya. Sekarang Matius 20:19. Jadi kita kalau ngaji ini enak, terukur ya, datanya ada gitu ya. Matius 20:19. Oke, perikopnya pemberitahuan ketiga. Tadi kedua, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga. Ini ketiga ya, cukup ya, 3 kali aja ya. Bukan Dian, tapi Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang Rum itu
adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, gitu, ya. Supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Oke, intinya yang mau aku sampaikan, semua ini itu adalah informasi, info awal, info. Ini masih sebatas info, ya. Matius 16:21, 17:9, 17:23, 20:19 sampai 1, 2, 3 kali info. Diinfokan bahwa dia akan dibangkitkan. Bukan dia akan bangkit sendiri. Ya. Bukan dia akan bangkit sendiri. Jadi ini sudah diinfokan sejak awal. Artinya ini sudah terjadi belum? Belum, ya. Ini belum terjadi. Masih diinfokan gitu. Oke. Sekarang kita lihat coba komparasinya Lukas 9:22 apa di sana ya? Lukas 9:22 ya. Ini orang Yahudi ini nggak pernah ngurus yang gini-gini. Bagi dia terserah lu aja lah gitu. Sudah selesai itu cerita masa lalu. Bagi Kristen ribet. Makanya ini menjadi perdebatan sekali antara Islam Kristen. Padahal kalau kita lihat di surat An-Nisa itu gospel fikir antara Islam dan Yahudi. Ya. Kenapa kok tiba-tiba orang nggak tahu urusan kok ikut campur aja Kristen ini? Kan ikut campur itu kan yang berpolemik Islam dan Yahudi kalau kita baca surat An-Nisa. Nggak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Tapi kenapa kok ikut campur tiba-tiba masuk? Karena kekristenan lewat tangannya Paulus, buah pikir Paulus, mengkapitalisasi penyalipan itu menjadi dogma keselamatan. Di sana permasalahannya. Ya. Coba Yahudi sekarang nggak ngurus. Mau disalib, mau enggak, mau Yesus, mau bukan, mau bangkit, mau dibangkitkan, nggak ada yang ngurus. Bagi mereka, itu sudah masa lalu, terserah kalian gitu. Akhirnya ya Kristen yang ikut campur gitu loh. Nah, sekarang kalian tahu sendiri ya. Yang namanya ikut campur itu sudah jelas tidak tahu menahu, masuk saja mau ikut campur urusan orang. Ini urusannya Yahudi dan Islam. Gitu loh. Ya. Apakah itu baik atau tidak kalau suka mau ikut campur urusan orang ya, itu kamu sendirilah, nggak usah aku jelaskan. Sekarang kita ke Lukas 9:22 ya. Lukas 9:22 ya. Lukas 9:22. Perikopnya pengakuan Petrus. Ya. Perikopnya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Sama, dibangkitkan. Kompak di sini. Dibangkitkan. Ini belum ya, belum disalib, belum dikubur. Masih berupa info. Itu ya. Ini berupa info. Ya. Ini berita, informasi, ya apa gampangnya supaya kalian gampang tahu, dinubuatkan gitulah ya. Ini informasinya. Kenyataannya di mana? Nah, ini yang kita cari. Aku hapus ya. Sudah ya, ini diinformasikan ya. Terus kenyataannya di mana? Nanti kalau teman-teman perlu data ya di screenshot saja ya. Di screenshot, tapi itu bisanya kan yang di YouTube. Kalau di TikTok itu dia tidak bisa nyimpen data. Yang aku tahu loh ya, nggak tahu kalau juga bisa nyimpen data. Yang lebih bagus gitu. Ya. Oke. Kalau tadi diinformasikan ya, diberitakan, sekarang aktualisasinya gimana?
Kita buka Yohanes 12:9. Yohanes, kamu buka ya, supaya kamu juga nanti bisa mengontrol aku kalau aku salah. Yohanes, kadang-kadang kan salah ucap, salah tulis juga. 9 ya. KPR 232 ya. Jadi kamu siapkan bukumu ya, KPR 232. Nanti KPR 410. Bisa KPR 1040 ya. Ini dulu lah ya, berapa ini? 1 2 3 4, sama-sama 4 ya. Tadi yang tadi 5 ya. Ya. Jadi tadi informasi, tadi kan info kebangkitan ya. Tadi aku tulis info kebangkitan. Ya, sudah kita bahas. Sekarang adalah fakta kebangkitan ya. Fakta kebangkitan ya. Ya. Artinya yang diinfokan itu menjadi fakta enggak? Atau realita lah ya. Fakta. Udah nggak apa-apa, fakta aja ya. Yang diinfokan sama Yesus itu menjadi fakta nggak? Yang dia dibangkitkan. Maka kita lihat di Yohanes 12:9. Oke, teman-teman baca Yohanes 12:9. Kalian juga harus baca ya, bisa hard copy, bisa di Androidnya ya. Jadi kalau aku salah nanti bisa di kontrol. Kadang-kadang aku salah nulis, kadang-kadang juga salah baca ya. 12:9. Oke, perikopnya ya, persepakatan untuk membunuh Lazarus ya. Yohanes 12:9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya di antara orang mati. Lalu imam-imam kepala ya bermufakat untuk membunuh Lazarus, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka ya dan percaya kepada Yesus. Ya, ini yang gue bilang. Yahudi itu menyerahkan Yesus kepada otoritas Romawi untuk disalibkan, bukan untuk menebus dosa. Karena apa? Karena dengki. Bukan tebus dosa. Tebus dosa itu setelah dikapitalisasi oleh Paulus menjadi dogma yang kalian terima, dogma keselamatan. Jadi itu dogma, tidak alkitabiah. Nah, kenapa mereka dengki? Ini Yohanes 12:11 menjawab. Sebab karena Yesus maksudnya, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka ya, Yahudi tengah itu, tua-tua Yahudi itu ya, percaya kepada Yesus. Itu loh. Jadi posisi teologis di mata sosialnya tergeser oleh kehebatan Yesus mengadakan mukjizat. Dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, jadi di sini dibangkitkan. Ya, siapa Lazarus? Yang membangkitkan siapa? Yesus. Seperti tadi di awal ya. Kalau ada yang dibangkitkan, mesti ada yang membangkitkan. Nah, ini aku kasih tanda gini ya. Kalau ada yang dibangkitkan, mesti ada yang membangkitkan. Itu hukum kalimat aktif, kalimat positif itu kalimat aktif, kalimat pasif. Nanti kalau positif negatif jadi elektron nanti. Ya, itu begitu. Ya. Jadi Yohanes 12:9 ini menceritakan ada yang dibangkitkan. Siapa? Lazarus. Ada yang membangkitkan. Siapa? Yesus. Seperti yang sudah kita jadikan introduction di awal tadi. Ya, pahami dulu di sini sebelum aku ke sini. Sekarang kita ke KPR 232 ya. KPR 232. 232 ya.
perikopnya khotbah Petrus ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi ya. Jadi Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jelas banget ya. Jadi infonya menjadi kenyataan. Ini sudah peristiwa, sudah penyaliban kan? Kisah para rasul itu kan sudah penyaliban. Ya, artinya sudah penyaliban, sudah sudah wafat, nggak enak mau bilang mati. Sudah wafat, dimakamkan, sudah kebangkitan. Kisah para rasul kan gitu urut-urutannya. Meskipun di Injil kanonik di akhir-akhir juga ada ya, tapi supaya lebih ke belakang aku ambil kisah para rasul. Ya, jadi yang diinfokan itu terbukti dibangkitkan. Aduh. Dibangkitkan ya, oleh siapa? Di sini tertulis dibangkitkan, ini alif lam ha, gitu loh ya. Sekarang ke KPR 410. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Oleh siapa? Allah. Lanjut ke KPR 1040. Kamu buka ya, buka di teman-teman TikTok ya, kamu buka. Jadi harus bersanding dengan hard copy, atau kalau ada Androidnya juga boleh ya. 1040. Perikopnya Petrus dan Cornelius ya. Oke, aku baca. Yesus itu telah dibangkitkan Allah. Nah, kurang jelasnya apa? Telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Allah. Sebetulnya dalam huruf-huruf Ibraniun, Arabiun itu tidak ada huruf besar, huruf kecil ya. Ini kan huruf-huruf Latin. Ya. Tapi kalau di mereka nggak ada. Jadi begini. Nah. Ini yang membangkitkan. Ada yang dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Siapa? Allah. Ini yang ngomong bukan Gus Beti loh ya. Gus Beti hanya membacakan apa yang ada di dalam Alkitab. Maka seharusnya diakui bahwa Yesus itu nggak bisa bangkit sendiri. Dia bisanya bangkit karena dibangkitkan. Seperti ini tadi, Yohanes 12:9. Lazarus itu nggak bisa bangkit sendiri. Dia bisanya dibangkitkan. Otomatis, otoritas Lazarus itu ada di bawah otoritas Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesus dibangkitkan oleh alif lam ha, oleh Allah. Ya, oleh Allah. Pertanyaannya, otoritas Yesus ada di bawah otoritas siapa? Kan menjadi relatif dan absolut. Coba teman-teman yang masih menerima Yesus sebagai Allah, bisakah yang relatif itu menjadi Allah? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Oke, ini tadi, ya. Info tentang kebangkitan Yesus diinfokan, dan ternyata infonya benar menjadi fakta di mana? Di sini ya. Di KPR ini ya. Ya, Yesus itu dibangkitkan. Bahkan lebih lengkap lagi. Yang membangkitkan disebutkan. Ya. Siapa yang membangkitkan? Alif lam ha. Gitu loh. Ini yang nampak di situ tuh. Nampak ya? Ini yang membangkitkan. Di TikToknya nampak ya, nampak. Ini yang membangkitkan Yesus.
Yesus nggak punya otoritas apapun kalau ya tidak dibangkitkan oleh alif lam lam ha ini. Terus mau diperdebatkan apa lagi? Makanya itulah sebuah konsekuensi logis kalau kita menerima dogma. Dogma itu tidak alkitabiah. Cari sama kalian. Ini di mana Yesus itu disebut Allah atau mengakui sebagai Allah? Tidak ada. Kalau sebagai Mesias, sebagai Nabi ada, sebagai Rasul ada, sebagai Allah bukan Tuhan ya. Nanti ribet lagi gue jelasin sama lu. Nanti Tuhan yang kurios atau Tuhan yang chaos itu berbelit-belit lagi. Allah yang gue minta. Waduh, sinyal YouTube-nya naik turun ya. Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi benar bahwa ya infonya sudah benar. Kenapa benar? Katanya dia akan dibangkitkan. Ternyata benar-benar dibangkitkan. Di mana? Di KPR 232 410 1040. Lebih lengkap lagi. Kalau ada yang dibangkitkan seperti Yohanes 12:9 seperti Lazarus dibangkitkan, mesti ada yang membangkitkan. Siapa? Yesus. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Ya. Yesus dibangkitkan, dijawab langsung. Yang membangkitkan siapa? Allah. Allah itu sendiri yang membangkitkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus Allah, sedangkan Allah sendirilah yang membangkitkan Yesus? Dan sudah jelas dikatakan di kitab Yohanes, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Yesus kecil dibanding Bapa. Siapa Bapa itu? Ya pelajari lagi. Bapa itu ya alif lam lam ha ini, gitu loh. Gue ini memberikan pertanggungan jawab gue tentang siapa Yesus berdasarkan Alkitab. Gitu loh. Gue mengajak, ayo taat terhadap Alkitab. Nggak ada satupun dia Allah disebut atau dia menyebut dirinya Allah. Kalaupun ada itu di dogma, ya silakan saja kalau Anda beragama dengan dogma. Jangan bilang Anda beragama dengan Alkitab dong kalau begitu. Ya, jadi sudah clear ya. Sekarang coba kita belum 1 jam ya, masih kurang 3 menit 1 jamnya. Kita coba ya berkolaborasi di ayat-ayat lain ya. Sebetulnya sudah terjawab ya. Yesus menginformasikan dia dibangkitkan dan faktanya memang informasi itu benar, Yesus dibangkitkan. Terus pertanyaannya, kalau Yesus dibangkitkan siapa yang membangkitkan? Allah. Ya. Sebetulnya kajian utama kita sudah selesai, cuman coba kita sedikit expand ya untuk menambah wacana pemikiran kita supaya kita beragama itu ngerti duduk permasalahannya. Jangan beragama berdasarkan dogma-dogma pokoknya nggak laku di sini pokoknya pergi. Rasionalitas itu harus dijunjung tinggi, akal itu harus dijunjung tinggi. Makanya gue bilang di channel YouTube gue, Islam rasional ya, bukan pokoknya. Oke ya, coba kita bergeser lagi. Nggak apa-apa ya, sedikit panjang ya. Ini sudah 1 jam kurang 2 menit. Supaya tuntas karena nanggung. Sekarang buka Roma 6:4. Ya. Roma 6:4. Kalian juga ikut baca ya yang di TikTok ya, supaya nanti keilmuan itu bisa nancep gitu loh, meresap gitu ya. Roma 6:4. Roma 6 ayat 4 ya. Oke. Roma 6 ayat 4. Kita buka kitab Roma. Waduh. Nah ini supaya lebih cepat ya. Roma 6 ayat 4. Perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus ya. 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapa. Jadi dibangkitkan oleh siapa? Bapa. Gue nggak tahu. Gue tanya belum ada yang bisa jawab. Kenapa Bapa kok nggak Bapa? Apa bedanya Bapa dengan Bapa? Kalau sudah berbicara yang agung itu, yang saudara tua Yahudi kita bilang YHWH, itu nggak pakai K dia, pakai Bapa gitu aja.
Bapa inilah yang tadi sudah gue bilang, panggilan mesra yang digunakan Yesus atas sebuah yang maha agung ini. Jadi dibangkitkan oleh Bapa dia. Ya. Sekarang 1 Korintus 15:14. 1 Korintus 15:14 ya. 1 Korintus 15 ya. 15:14. Perikopnya kebangkitan Kristus. Banyak sekali di sini tentang kebangkitannya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini yang gue bilang. Dibangkitkan juga dia. Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kalau kita bicara Korintus, itu harus dipahami suratnya Paulus yang dikirim kepada jemaat di daerah Korintus, gitu ya. Kita tahu sekarang. Lihat ini. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya kekristenan kamu itu sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Karena apa? Kepentingannya Paulus untuk membangun dogma penebusan dosa itu. Gitu loh. Ya. Maka bagi Paulus kalau dia tidak percaya terhadap dogma yang dia bikin penebusan dosa, maka dia bukan pengikut. Nah, ini repot, disebut Kristen apa disebut Paulin ini. Jadi sama Paulus sudah dikunci. Sia-sialah keimananmu, kepercayaanmu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena Paulus punya kepentingan ya terhadap kebangkitan itu. Itu yang gue bilang kemarin ya, bahwa penyaliban itu sebetulnya perspektif teologisnya nggak ada. Itu perspektifnya politis. Ya, politis. Itu yang sudah pernah kita kaji meskipun belum tuntas kalau nggak salah ya. Oke. Sekarang ke 15:17 ya. Ini 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dibangkitkan. Disinilah kunci yang dimainkan oleh Paulus. Kamu sia-sia kepercayaanmu, sia-sia keimananmu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena apa? Proses kebangkitan Yesus itu nanti yang akan dikelola, dikapitalisasi oleh Paulus untuk menjadi dogma. Maka ya kita akan tahu ya bagaimana pentingnya bagi Paulus proses penyaliban itu. Gitu ya. Oke, sekarang 1 Korintus 15:15 ya. 1 Korintus 15:15 sudah kita baca belum tadi? Ya. 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Nah, kalau seandainya bohong-bohongan ya, itu menjadikan sebuah permasalahan yang besar ya. Jadi kalimatnya ini retorik ya. Aku baca lagi. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta kalau tidak mengatakan ya Yesus dibangkitkan oleh Allah. Kembali lagi dibangkitkan lagi oleh Allah. Itu nggak usah aku tulis ya, itu tambahan aja di 1 Korintus 15:15-nya. Yang perlu aku tekankan apa? Meskipun ini tolong dicatat nih teman-teman Islam, teman-teman Kristen supaya kalau diskusi nggak salah-salah ya. Meskipun ya Paulus sangat berkepentingan tentang penyaliban dan kemudian nanti kebangkitan ini, dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Dia dibangkitkan. Berarti ada kekuatan lain yang membangkitkan yang dia sebut alif lam lam ha ini, atau biasa disebut Bapa ini. Dari sinilah kita tahu seperti apa yang aku bilang, aku bikin video bahwa aku membela Paulus.
Sebegitu pentingnya Paulus terhadap kebangkitannya Yesus, dia tidak pernah menjadikan menjadikan Yesus itu Allah, tidak pernah. Yang ada Tuhan, ya. Setelah Yesus tersalib, maka dia diangkat menjadi Tuhan. Bukan Allahan. Masalahnya nanti Tuhan itu kurios atau theos. Itu jelimet lagi ngajinya. Nah, disinilah semakin mengukuhkan apa yang aku katakan. Bahwa Paulus itu bukan Tritunggal, bos. Bukan Oneses. Dia masih memegang syahadat sema secara teguh. Jadi meskipun dia berkepentingan terhadap kebangkitan Yesus, tetap saja dikatakan dia dibangkitkan Allah, bukan bangkit sendiri. Di sini bisa kita baca bagaimana kerangka berpikir Paulus. Maka sekali lagi, untuk teman-teman TikTok yang belum tahu ya, dalam konsep theos, Paulus gak ada masalah. Dia masih memegang syahadat sema. Dia tidak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Setelah dibangkitkan, dijadikan Tuhan, iya, masalahnya cek dulu. Tuhan yang kurios atau yang theos. Karena dalam perspektif kita sendiri banyak yang gak ngerti apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Ya, oke. Aku kira cukup itu ya. Sudah aku tentang kebangkitan itu nanti teman-teman bisa ketik ya di channel YouTubeku Subandi T Sukoco. Ya, Yesus itu sebetulnya dibangkitkan secara jasmani atau rohani. Itu perdebatannya sengit lagi. Ya, nanti kalau ada bangkit secara jasmani gimana? Terus bagaimana peristiwa dengan Thomas itu? Inilah cocokkan tanganku. Gitu. Jadi sebetulnya ya banyak yang teman-teman Kristen nggak sadar kerangka berpikir mereka sebetulnya juga nggak sejalan dengan kerangka berpikirnya Paulus. Salah satunya tadi konsep tentang theos. Paulus itu memegang syahadat sema Allah yang ehad sama dengan Yahudi karena dia seperti pengakuannya dia Yahudi Paulus ini. Maka ada aku belum dapatkan bukunya, informasi yang aku terima. Kenapa Paulus itu dibunuh oleh Nero? Karena dia tidak mau mengikuti konsep theos pagan. Ya. Dia tetap memegang syahadat sema. Terus ada satu lagi mengatakan, kenapa dibunuh? Karena Paulus punya hutang terhadap Nero. Gue juga heran kok, simpang siur. Tapi gue coba mengkomplementer dua sumber ini ya. Bisa jadi begini. Perjalanan Paulus kemana-mana itu memakai uang negara yang itu diberikan oleh Nero. Jadi dia berhutang kepada Nero. Nah, setelah dia tetap pada konsep theosnya yang tunggal, yang ehad, tidak mau yang apoteosis atau deifikasi, sudah aku jelaskan ya. Ya, mengalahkan yang bukan Allah itu ya. Nah, dia akhirnya dieksekusi itu gitu ya. Oke. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin tahu silakan ketik ya di channel YouTube Subandi T Sukoco ya. Itu Yesus dibangkitkan secara rohani atau jasmani. Kebangkitan Yesus bisa dicari di sana. Ya, supaya kalian tahu. Ya. Itu sebetulnya aku jelaskan tapi sudah terlalu panjang, sudah lewat 1 jam lebih ya, hampir 8 menit ya. Nah, ini kita bisa baca penjelasannya Paulus, penjelasannya Petrus, bangkitnya itu jasmani atau rohani. Di sana nanti nampak. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk teman-temanku semuanya, terutama yang sudah mengikuti ada sekitar 19 viewer di TikTok. Aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih. Dan kebetulan sudah masuk masuk azan duhur ya. Oke, ini ada teman-teman, ini ada menarik ini ya. Di surat Yusuf 50 manusia juga disebut Tuhan. Iya, itu Tuhan yang Rob, bukan Tuhan yang alif lam lam ha. Rob itu pelindung itu ya Tuhan ya Tuhan, gitu loh ya. Makanya salah satu kerepotan, nggak tahu ini dari Islam atau dari Kristen, gue nggak tahu ya. Yang jadi masalah ilah dan Rob itu kalau sudah masuk dalam terjemahan bahasa kita itu menjadi satu kata Tuhan, itu yang bikin repot ya, harusnya dipisahkan. Oke, sampai di sini dulu ya, dan aku ucapkan selamat beribadah puasa dan
menjalankan sholat duhur. Untuk yang sudah masuk di daerahku ini sudah masuk, ini adzan, aku segera akan berangkat untuk sholat duhur ya. Untuk teman-teman TikTok, terima kasih ya. Coba nanti ini tidak akan aku matiin dulu, cuman aku rehat sholat sholat duhur. Kalian bisa diskusi bersama teman-teman itu lewat chattingan ya. Nanti aku perlu baca ini komentar yang masuk ya. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keindahan iman Islammu, simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu keberuntungan rezeki yang barokah dan keberuntungan kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Putih di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Bagi yang sudah masuk sholat duhur, selamat menjalankan sholat duhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.